Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022, dengan judul Perkenanan Tuhan versus Perkenanan Manusia. 1 Samuel pasal 26 ayatnya yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Bahan bacaan 1 Samuel pasal 25 sampai 27. Untuk kedua kalinya Daud memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul, namun lagi-lagi ia tidak mempergunakan kesempatan ini. Daud menunjukkan betapa ia begitu menghormati sosok pemimpin yang pernah diurapi Tuhan. Pada kesempatan yang pertama, bahkan dengan hanya memotong punca jubah Saul, telah membuat hatinya begitu berdebar-debar. Dan kali ini, Daud kembali menunjukkan kualitas hatinya yang peka. Ia tidak mau mengotori hatinya. Tidak heran, Tuhan menyatakan bahwa Daud adalah pribadi yang berkenan di hatinya. Kita dapat belajar dari pribadi Daud dari kisah ini dibandingkan dengan pemberontakan Korah. Pertama, jika diurapi, tetap menghormati. Salah satu jebakan ketika kita mulai dipakai oleh Tuhan adalah merasa lebih dari pimpinan kita. Korah adalah salah satu dari pimpinan Israel yang menerima pendelegasian dari Musa. Namun pada titik tertentu menjadi sombong dan akhirnya memberontak terhadap Musa. Ingat, pengurapan Roh Kudus tidak akan pernah membawa kepada kesombongan, karena kesombongan sebagai bentuk kedagingan bertentangan dengan kehendak Roh. Daud yang telah diurapi tetap menghormati Saul, terlepas segala kesalahan yang telah dibuat Saul. Kedua, perkenanan manusia belum tentu perkenanan Tuhan. Korah, Datam, dan Abiram adalah tokoh lainnya mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemimpin, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan. Mendapatkan dukungan dari manusia dapat menjebak sehingga kita merasa mendapat legitimasi untuk melakukan tindakan yang salah. Dampaknya hati semakin kompromi dengan kondisi dan tanpa disadari menjadi begitu kotor. Kondisi ini juga dapat menjebak sehingga mengandalkan manusia dan bukan kepada Tuhan. Dampaknya nyatanya adalah menjadi penjilat dan rela melakukan apa saja demi mengambil hati manusia. Paulus mengajarkan kepada kita dalam Galatia pasal 1 ayat 10b, "Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Sebaliknya, walaupun Daud mendapatkan dukungan dari orang-orangnya yang untuk membunuh Saul, tetapi Daud menjaga hatinya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Refleksi, bagaimana cara Anda memandang pimpinan Anda? Mintalah Tuhan untuk terus menjaga hati Anda agar tetap berkenan di hadapannya. Power Statement. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10b. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jagalah segala indraku, pikiran, perasaan, dan jiwaku, terlebih lagi hatiku, agar tetap berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, amin.